Saudara Nusantara, selamat datang di YouTube channel kami Telusur Nusantara. Bertemu lagi dengan kita dari Telusur Nusantara, sobat-sobat Nusantara. Setelah video introduction yang pertama, kali ini kita akan mencoba mengupas lebih dalam tentang Nusantara. Tetap bersama Thomas Ardianto. Selamat ya. Hari ini kita akan mencoba untuk mengupas Nusantara, mencari mesin telusur Nusantara. Untuk selanjutnya segera saya mohonkan ke narasumber untuk menjelaskan ke kita semua. Selamat malam Pak Thomas. Malam Pak Bandung. Ya. Terima kasih. Ya. Salam sejahtera, rahayu buat kita semua. Ya. Oke, thank you Pak. Jadi gimana nih Mas Thomas, kalau kita bicara tentang telusur Nusantara, mesin menelusuri Nusantara, gimana menurut pendapat Pak Thomas? Ya, itu suatu pertanyaan yang mungkin cukup menarik ya. Jadi saya memang sebetulnya juga saya sendiri juga terus terang juga baru dalam arti menyimpulkan dan menyadarinya juga setelah beberapa waktu terakhir ini menggunakannya. Jadi itu ada kaitan juga dengan judul YouTube ini sendiri, ya, yang berjudul Telusur Nusantara. Ternyata memang dasarnya sama dengan bagaimana saya mencari informasi-informasi yang mungkin selama ini bukan tersembunyi sih, tapi memang tersebar di mana-mana dan kita sulit untuk melihatnya secara semacam terintegrasi dari sisi mungkin helikopter view dan lain-lain. Jadi Telusur Nusantara dasar salah satu cara menelusurinya mungkin ada berbagai cara. Yang sepengetahuan saya memang ada yang bisa dari bermeditasi, ada yang mungkin mencari wangsit atau mungkin bertapa di suatu tempat, ada yang kemudian berguru kepada beberapa tokoh penting, ada juga yang dari eksplorasi keliling Indonesia, ada yang dari eksplorasi menemui banyak suku, ada yang dari mengunjungi berbagai situs dan museum dan lain-lain. Mungkin kalau yang saya lakukan mungkin sedikit beda. Telusur Nusantara saya coba lakukan ya menggunakan mesin telusur yang kalau mungkin di dalam bahasa Inggrisnya adalah search engine. Nah, kenapa menggunakan mesin tersebut? Ya setelah saya menemukan jawabannya juga makin tertarik ternyata bahwa selama ini kalau kita mencari informasi itu ternyata kita sebenarnya di depan mata kita tuh sudah ada suatu alat yang sangat-sangat membantu kita, yaitu search engine namanya. Mungkin selama ini kita belum memaksimalkan fungsi-fungsinya. Mungkin rekan-rekan ya banyak yang search engine kalau hanya kaitan dengan sekolah, dengan tugas-tugas kuliah atau membuat disertasi atau pekerjaan dan hanya fokus ke situ saja. Kalau untuk mencari untuk topik yang mungkin cukup jauh ke belakang dan mungkin topik yang cukup besar, butuh informasi data yang sangat banyak, ya memang cara yang paling mudah dan murah ya salah satunya dengan search engine itu. Itu kira-kira yang saya lakukan, dan seperti yang pernah diceritakan sebelumnya bahwa memang saya punya kelebihan dalam arti punya waktu ya berkat
pandemi COVID ini bisa sempat tidak ada aktivitas, kemudian bisa juga work from home, di mana lebih banyak waktu bisa untuk berkonsentrasi di situ. Jadi ini menarik saudara-saudara. Jadi kita mencoba menelusuri Nusantara dengan Google salah satunya gitu ya. Jadi sesuatu yang tadi di Mas Thomas cerita, sesuatu yang sebetulnya umum kita tahu, tapi ternyata Google itu bisa mencoba membantu kita menelusuri lebih jauh dari yang kita tahu sekarang ini gitu ya. Nah, mungkin Mas Thomas bisa cerita ada apa sih dengan Google ini gitu. Ya, baik. Jadi mungkin sebenarnya kalau ingin melihat sejarah Google bisa dicari ya di internet, pasti karena kita search-nya dengan Google dia akan muncul di halaman pertama, dan hampir semua akan menceritakan bahwa dasar Google itu adalah suatu algoritma untuk pencarian informasi. Jadi Mas Thomas, apa sih yang dimaksud dengan algoritma ini? Apalagi katanya algoritma yang cocok dengan cara nature bekerja. Iya, jadi ini yang salah satu hal yang unik ya, kenapa saya juga akhirnya merasa banyak terbantu dengan Google ini untuk melakukan telusur Nusantara, adalah salah satunya bahwa seperti kita ketahui memang Google ini sejarahnya memang pendirinya memang salah satunya adalah Larry Page, yang mungkin bisa dicari di website Google. Itu beliau memang sempat kuliah di Stanford University, sebuah universitas yang cukup bergengsi di Amerika. Salah satu keunikan kampusnya memang kalau saya lihat memang dia banyak mempelajari hal-hal ilmu dari ancient knowledge dan kemudian diimplementasikan ke dunia modern. Jadi memang salah satu kelebihan dari kampusnya. Nah, kembali kepada terkait dengan algoritma itu kenapa menjadi spesifik. Memang banyak sekali algoritma yang pada saat dulu pada saat Google ditemukan itu sudah banyak ilmu-ilmu terkait dengan algoritma yang programming untuk mencari informasi. Namun itu rata-rata hasilnya masih belum cocok dengan yang diinginkan. Jadi pada saat orang mencoba mengaplikasikan program tersebut dengan algoritma yang ada, itu informasi yang didapatkan ya masih urutannya belum sesuai, juga berupa informasi banyak yang terlewat dan lain-lain. Nah, itu yang kemudian disempurnakan oleh algoritma dari Google itu. Oke, algoritma. Kembali ke algoritma, sebenarnya algoritma itu apa sih? Perhitungan matematika atau apa sih yang dimaksud sebetulnya? Ya, itu suatu semacam ya saya mungkin mengutipnya nggak sama persis ya, karena memang saya tidak di arah ke situ, tapi istilah saya dia adalah menerjemahkan suatu pola. Jadi bahwa segala sesuatu yang di alam ini sebetulnya bekerja berdasarkan suatu pola, baik apa yang terjadi di alam, apa yang ada di pikiran manusia, itu semua jika kita menemukan suatu polanya, itu bisa kita tuangkan dalam suatu rumusan yang akhirnya rumusan tersebut disebutkan algoritma. Nah, kalau ingin banyak belajar tentang algoritma, itu suatu bidang yang sangat menarik. Kenapa? Salah satunya, kalau mungkin terkait algoritma, kita pasti akan tertarik dengan suatu sosok tokoh yang bernama Ramanujan. Beliau dari India. Karena dia mendapat suatu pencerahan, dia kemudian banyak menuliskan rumusan-rumusan algoritma yang banyak dari tulisannya sampai saat ini belum terpecahkan oleh para ahli sedunia. Beberapa
algoritma beliau yang sudah terpecahkan itu ternyata menjadi dasar bagi beberapa loncatan teknologi yang kemudian dipakai untuk banyak teknologi canggih yang ada saat ini. Contohnya misalkan salah satunya yang kalau saya pernah membaca itu selama ini orang sulit mencari algoritma supaya bisa roket itu keluar dari gaya tarik gravitasi bumi sehingga dia bisa menuju ke bulan, mau ke Mars, mau kemana, itu selalu akan tertarik oleh gravitasi bumi. Nah, dengan menemukan algoritma yang dari salah satunya dari Ramanujan itu, akhirnya diketahui suatu rumusan pola gerak yang menjadi dasar sekarang rute-rute untuk meluncurkan wahana-wahana luar angkasa, yaitu masih banyak sekali yang bisa digali dari algoritma itu. Pada intinya bahwa sebetulnya ya algoritma itu bukan suatu ilmu yang dalam arti sophisticated, karena itu adalah how the nature work. Jadi memang bagaimana alam bekerja. Nah, tinggal kita saja memahaminya, kemudian menerjemahkan menjadi suatu pola yang dengan mudah kita pahami dan kita jelaskan ke banyak orang. Seberapa mudah atau seberapa susah Tom sebetulnya kalau kita bicara mencoba searching di Google? Ya, jadi memang saya juga awalnya memang tidak ada pengetahuan sama sekali waktu saat awal-awal mendapat pencerahan untuk mencari searching berbagai topik itu. Tapi memang ada beberapa hal kesulitan. Adalah yang pertama, tidak semua orang kemudian bisa melakukan penelusuran untuk suatu topik tertentu jika memang belum dapat suatu pencerahan mengenai fokus apa yang akan dituju. Nah, itu harus ada fokus dulu, dan itu ya bisa dari diri kita sendiri, bisa juga kita dapat ide, bisa juga tiba-tiba timbul. Yang kedua adalah kita pada saat searching itu kita harus keep fokus pada tujuannya. Kenapa? Karena informasi yang kita cari itu akan sangat luas, dan kalau kita kelamaan tidak tahu arah tujuannya, kita ya akhirnya jadi jaraknya atau mungkin kelamaan di satu titik gitu. Tapi kalau kita punya fokus, kita bisa makin maju, makin jauh menuju suatu tujuan dan mengungkapkan banyak hal yang mungkin kita belum tahu. Kesulitan lain lagi adalah memang mau tidak mau ya, kalau mau cara seperti ini harus punya sedikit dari diri kita sendiri, adalah kemampuan membaca cepat dan kemampuan mengorganize sesuatu secara cepat. Jadi yang saya lakukan selama ini pada saat mencoba mencari suatu informasi itu, saya bisa terkadang membuka halaman itu sampai bisa puluhan, bahkan mungkin sampai seratusan page dulu. Dari satu halaman saya baca cepat, ada satu topik yang menarik, saya search keyword itu, muncul halaman lain, dari halaman yang muncul yang menarik, saya cari informasinya. Nah, itu semua mengalir dengan cepat. Kalau kita tidak punya kemampuan yang seperti itu cepat, itu ya tidak semacam macam ada informasi yang tiba-tiba muncul di kita itu akan hilang sebelum kita dapatkan itu ya. Jadi, dan yang satu hal yang unik yang saya temukan adalah terkadang munculnya tiba-tiba gitu. Jadi nggak bisa di planning, entah jam 2 malam tak terbangun tiba-tiba muncul suatu ide. Nah, itu kira-kira yang mungkin hal-hal yang saya temui pada saat explore, menelusuri.
Kalau tadi bicara kemudahan tadi ya, kesulitannya juga tadi muncul ya ketika ide juga bisa tiba-tiba hilang, jadi kita juga lost lagi untuk meng-connect dengan sisi yang lain. Kemudian ada apa lagi Tom? Ada poin apa lagi yang bisa diceritakan selama proses ada itu. Jadi memang akhirnya setelah mungkin ini sekarang sudah selama COVID itu sudah sekitar setahun ya. Jadi memang sudah setahun ini banyak melakukan telusur terkait Nusantara terutama. Itu memang ada semacam border of information yang saya dapatkan. Dengan mudahnya pada saat saya baru mengetikkan satu kata, saya udah yakin bahwa ini kalau di algoritma Google atau algoritma YouTube nggak bakal muncul sarannya, tapi harus kita tahu persis keywordnya. Nah, itu adalah border information bagi rekan-rekan yang search hanya berdasarkan kata, tapi tidak berdasarkan fokus kepada tujuan. Jadi itu akan ada border-border di mana informasi akan mentok karena kita tidak tahu keyword. Beberapa keyword itu benar-benar kita harus tahu kata yang benarnya, baru dia muncul. Ya, jadi bukan informasinya nggak ada. Misalnya seperti ini nih, kan kita kalau menulis Nusan, kemudian akan ada suggestion Tara gitu ya, jadi Nusantara gitu, jadi gampang diklik, kita akan muncul. Tapi ada beberapa kata yang kalau kita tidak spesifik tulis dengan lengkap, itu Google juga tidak akan memberikan saran apapun. Gitu. Itu juga saya rasain sih. Jadi ternyata itu setelah saya ngobrol banyak dengan Thomas, benar juga gitu. Jadi ini hal-hal yang memang algoritma ini cukup menarik dari satu sisi membantu kita, tapi di sisi lain sebetulnya menutup juga gitu ya. Memang mungkin ada kepentingan-kepentingan tertentu lah gitu ya yang memang harus diini. Berikutnya salah satu hambatan selain border informasi yang dari Google sendiri, sebetulnya ibaratnya begini, kalau kita dengan search engine Google itu kita di perpustakaan itu kita bisa search apa saja buku yang ada di perpustakaan itu, tapi tidak semua buku yang ada di situ sudah diindeks ataupun dipindahkan digitalisasi ke Google. Jadi itulah kalau kita menemukan suatu topik yang mentok, kita cari informasinya nggak ada. Nah, disitulah kalau kita ingin mencari informasi yang sesungguhnya, ya memang mau tidak mau harus ke sumbernya, bisa datang langsung ke lokasinya, bisa ke museum, bisa ke perpustakaan atau ke kampus yang mungkin punya artikel-artikel terkait dan membaca. Nah, itu yang mungkin orang yang sebenarnya harus baca. Jadi memang itulah yang salah satu hambatan-hambatan jika kita akan menelusuri Nusantara dari situ. Nah, ini sahabat Nusantara yang menarik, kalau tadi Thomas bilang lebih lengkapnya nanti bisa dengan cara kita mengunjungi langsung. Cuman memang dalam masa pandemik ini memang akan cukup menarik, di mana sebetulnya aktivitas di rumah aja itu kita masih bisa mengeksplorasi lebih jauh tentang dunia ini maupun spesifik Nusantara dengan cara jalan-jalan versi Thomas gitu ya. Terus kalau kita mengingat lagi kata kunci Thomas yang akan kita juga selalu sebutkan pada saat introduction. Jadi ketika we want to learn something, we need to unlearn anything. Dalam artian kita coba menjadi sosok atau sesuatu yang sangat polos supaya kita bisa menerima informasi apapun juga tanpa perlu judgement ataupun tanpa analisa dan tanpa apapun, gitu kan ya? Iya, itu contoh gampangnya sih seperti ini ya. Misalkan nomor satu, kita harus punya suatu pencerahan atau ide untuk mencari sesuatu terkait mungkin fokusnya kita ke telusur Nusantara. Contoh misalkan yang sepele adalah
banyak sudah dibahas tentang mungkin Majapahit gitu ya. Tapi saya selalu merasa semua pembahasan itu dia berada dalam suatu kerangka waktu yang terbatas dari sudut pandang masing-masing para ahlinya. Semua fokus ke situ, tapi karena dia hanya berdiri di satu point of view, satu jalan, satu titik melihatnya, sehingga selalu tiap kali ada penglihatan yang jelas, tapi ya itu adalah versinya dilihat dari situ. Padahal seperti kita tahu, kalau suatu bentuk yang ya seperti gampangnya beginilah, orang buta melihat gajah, meraba gajah, ya ada yang kepegang buntutnya, ada yang bilang kakinya, ini batang pohon, ada yang bilang ini tembok batu, ada yang bilang ini pipa, semacam lah, ada yang bilang ini ini seperti kain, kupingnya gitu, dan itu informasi selama ini ya hanya seperti itu. Kita dengan search engine ini kita coba melihat ya dari sisi lebih terintegrated, dan juga ya simple aja sih sebetulnya, melihat secara terintegrasi, jelas timelinenya, jelas tokohnya, dan juga tidak terjebak kepada yang namanya sejarah, karena history adalah writing by history, ya story yang menang. Tapi kalau kita membaca sejarah dari berbagai sumber untuk satu hal, contohnya misalkan Majapahit, informasinya kita baca yang dari tulisan dari penjajah Inggris, tulisan dari penjajah Belanda, tulisan dari orang setempat, tulisan dari para ahli, kemudian tulisan dari para empu yang di buku-buku Kertagama dan lain-lain, kemudian juga dari prasasti. Itu semua kita gabungkan, juga dari sudut pandang berbagai agama, kita akan punya satu benang merah yang kita akan ketemukan. Nah, itulah kira-kira konsepnya telusur Nusantara itu sebetulnya seperti itu. Oke. Untuk sekarang terima kasih Mas Thomas. Jadi sahabat Nusantara, untuk kali ini kita sudah mencoba mencari menemukan apa itu mesin telusur Nusantara versi Pak Thomas, yang akan kita kupas lebih jauh. Mungkin untuk next episode kita akan coba mencari contoh-contoh untuk lebih detail, supaya ini menjadi menjadi kajian baru lah untuk bisa memperkaya bagaimana pemahaman kita tentang Nusantara ini dan kaitannya dengan sejarah dunia. Oke, terima kasih. Terima kasih.